Ya, langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Presiden Suriah Ahmed al-Shara buka suara soal eskalasi yang terjadi setelah negara itu diserang radal oleh Israel. Hal ini disampaikannya dalam pidato yang disiarkan di televisi Kamis kemarin. Dalam pernyataannya, Shara mengatakan bahwa melindungi warga Druze dan hak-hak mereka adalah prioritas. Ia mengumumkan bahwa para pemimpin lokal akan mengambil alih kendali keamanan di kota Suwaida dalam upaya mengakhiri kekerasan sektarian dan selatan dan pasca serangan mematikan Israel di Damaskus. Syara mengatakan tanggung jawab keamanan di wilayah yang dilanda kekerasan akan diserahkan kepada para pemuka agama dan beberapa faksi lokal. Hal ini juga akan diberikan berdasarkan kepentingan nasional tertinggi. Syara juga melontarkan pernyataan ke Israel, menurutnya negeri Yahudi itu sedang ingin membuat kekacauan di wilayah Suriah. Sebelumnya Israel melancarkan serangan di dekat istana Presiden Suriah dan markas militer di jantung kota Damaskus pada hari Rabu. Sejauh ini setidaknya 169 orang tewas dalam kekerasan di Suriah Selatan dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu pemantauan perang yang berbasis di Inggris, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan lebih dari 360 orang tewas. Ya, kita ke informasi lainnya. Ini ketegangan geopolitik antara China dan Taiwan kembali memanas. Kali ini lewat serangan cyber yang makin menjadi intens. Laporan terbaru dari perusahaan keamanan cyber Proofpoint mengungkap peretas yang terafiliasi dengan China dilaporkan menargetkan industri semikonduktor dan juga analis investasi Taiwan dalam serangkaian kampanye spionase cyber. Serangan ini berlangsung sejak Maret hingga Juni 2025 dan diyakini masih terus berjalan. Para peneliti mencatat bahwa peretasan kini menyasar entitas-entitas yang sebelumnya tidak pernah dijadikan target. Mereka menggunakan berbagai teknik manipulatif termasuk Myanmar sebagai pencari kerja menggunakan akun email Universitas Taiwan yang telah diretas. Serangan ini terjadi di tengah ketatnya pembatasan ekspor chip rancangan Amerika Serikat ke China yang mayoritas penduduknya dilakukan di Taiwan. Kendati demikian, baru-baru ini pemerintah Trump akhirnya melunak dan membuka akses chip dari Amerika Serikat ke China dengan imbalan China mengizinkan pengiriman logam tanah jarang ke Amerika Serikat. Kendati demikian, kebijakan pemerintahan Trump yang kerap berubah-berubah membuat industri selalu dalam keadaan siaga. China terus berupaya mengembangkan industri chip dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan dengan Amerika Serikat, terutama chip untuk teknologi kecerdasan buatan. Ya, kita berikutnya masih dari mancanegara. Ketegangan antara Rusia dan NATO kembali meningkat setelah juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan bahwa doktrin nuklir Rusia tetap berlaku menyusul pengumuman mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang pengiriman senjata canggih ke Ukraina. Pernyataan Peskov disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu 16 Juli, hanya 2 hari setelah Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan sekutu NATO akan memasok peralatan militer bernilai miliaran dolar ke Ukraina, termasuk rudal Patriot. Langkah ini memicu respons keras dari Moskow yang selama ini menuduh Barat terus memprovokasi konflik. Pernyataan itu merujuk pada kebijakan nuklir Rusia yang diperbarui oleh Presiden Vladimir Putin pada Desember 2024 yang menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir. Doktrin tersebut menyebut bahwa serangan terhadap Rusia atau sekutunya oleh negara non-nuklir dengan dukungan negara nuklir akan dianggap sebagai agresi bersama yang dapat dibalas dengan senjata nuklir. Dalam konteks ini, dukungan militer langsung dari negara-negara NATO kepada Ukraina, termasuk Amerika Serikat, berpotensi memicu interpretasi agresi bersama menurut standar Rusia. Ya, selanjutnya di informasi hot news yang terakhir pada pagi hari ini, pemirsa. Informasi dari komoditas, harga emas dunia lagi-lagi melandai usai menguat satu hari. Menguatnya indeks dolar Amerika Serikat hingga hasil data ekonomi Amerika Serikat yang solid mendorong kejatuhan harga emas. Harga emas sedikit melemah pada perdagangan Kamis, terbebani oleh dolar yang lebih kuat dan data ekonomi Amerika Serikat yang juga kuat. Sementara kehati-hatian tetap ada karena pasar menunggu kejelasan mengenai perkembangan tarif. Pada perdagangan Kamis, indeks dolar DXY naik 0,35% di level 98,73. Ini merupakan kenaikan tertinggi sejak 24 Juni 2025. Kenaikan DXY membuat emas yang dihargakan dalam dolar Amerika Serikat lebih mahal bagi pemegang mata uang asing. Gubernur The Federal Reserve Adriana Kugler mengatakan The Fed seharusnya tidak memangkas suku bunga untuk beberapa waktu karena dampak tarif pemerintahan Trump mulai terasa pada harga.
Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian dan inflasi, tetapi suku bunga yang lebih tinggi mengurangi daya tariknya karena tidak menghasilkan bunga. Di bidang perdagangan, negosiator perdagangan utama Jepang mengadakan pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat mengenai tarif Amerika Serikat. Sementara Tokyo berlomba untuk menghindari pungutan 25% yang akan diberlakukan kecuali kesepakatan dicapai sebelum batas waktu 1 Agustus.